Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال الله تعالى في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-9, jilid yang ketiga. Pada episode kali ini saya mau melanjutkan bahasan tentang asal-usul bangsa Atlantis berdasarkan referensi yang ketiga, yaitu yang bersumber dari Suhuf Nabi Idris alaihissalam. Pada episode yang lalu telah saya sampaikan bahwa para rohaniawan dan negarawan telah mengantisipasi akan efek peperangan antara kerajaan Atlantis melawan kerajaan Mu. Mereka telah menyelamatkan 30 suhuf Nabi Idris alaihissalam dan 50 suhuf Nabi Syud alaihissalam beserta arsip-arsip dan dokumen-dokumen penting lainnya ke dalam sistem penyimpanan yang lebih canggih daripada sistem penyimpanan kita pada saat ini. Mereka telah menyelamatkan diri ke dalam bunker-bunker dan lorong-lorong bawah tanah yang telah dipersiapkan. Ada juga yang diselamatkan ke luar angkasa dengan menggunakan kendaraan super canggih. Efek penggunaan persenjataan super canggih dalam peperangan ini telah menaikkan suhu muka bumi, menyebabkan es kutub mencair yang selanjutnya permukaan air laut naik setinggi 120 meter, menyebabkan kedua kerajaan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik pada masa 11.600 tahun yang lalu. Efek peperangan ini juga mengakhiri zaman Pleistosen, masuk ke zaman Holosen hingga sekarang ini. Masalah ini insya Allah akan saya bahas dalam episode tersendiri. Efek penggunaan persenjataan super canggih dalam peperangan ini telah menyebabkan kedua kerajaan besar itu tenggelam ke dasar samudra dalam tempo sehari semalam. Efek lainnya adalah muka bumi ini tidak layak huni selama beberapa masa akibat tercemar radiasi dan bahan-bahan persenjataan berbahaya lainnya.
Setelah berlalunya masa dan hasil analisa telah menunjukkan bahwa muka bumi ini sudah layak huni bagi manusia, maka mereka lalu mulai pada keluar dari tempat-tempat persembunyiannya, dan yang di langit juga pada turun ke bumi, ke muka bumi ini. Mereka lalu melakukan konferensi yang serius, karena ini adalah perang dunia ketiga yang menimpa manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini. Hasil konferensi telah menghasilkan keputusan bahwa ternyata muka bumi ini mengandung suatu aura negatif. Muka bumi ini mengandung suatu aura negatif yang menyebabkan para penghuninya mudah melakukan kerusakan dan pertikaian yang menyebabkan tumpah darah. Akan hal ini, mereka lalu sepakat bahwa mereka harus menyingkir dari muka bumi ini dan pindah ke tempat lain yang telah mereka temukan. Insya Allah masalah ini akan dibahas dalam episode tersendiri. Sebelum menyingkir dari muka bumi ini, mereka telah sepakat untuk membangun monumen-monumen peninggalan yang akan diisi dengan berbagai arsip tentang segala sesuatu yang berguna bila mana nanti ada manusia-manusia yang menghuni muka bumi ini selanjutnya. Arsip-arsip dan dokumen-dokumen itu antara lain berisi tentang manusia-manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam menghuni muka bumi ini, tentang benua Atlantis yang tenggelam dalam tempo sehari semalam, tentang kisah-kisah mereka dan lain-lain, dan juga arsip dokumen-dokumen petunjuk-petunjuk agama, termasuk suhuf Nabi Idris alaihissalam dan suhuf Nabi Syed alaihissalam. Suhuf-suhuf ini masih selamat ketika dimasukkan dan disimpan ke dalam monumen-monumen bangunan yang mereka tinggalkan. Lalu bagaimana nasib suhuf-suhuf ini selanjutnya? Insya Allah akan dibahas pada episode selanjutnya. Mohon maaf untuk episode kali ini harus saya akhiri karena sudah cukup panjang. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.